Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarman Tepon, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bagus Salam Kepulauan Sula, jurusan Tarbiyah Prodi PAI. Nah, teman-teman sekalian, pada video saya kali ini saya akan membahas materi mengenai fungsi bahasa Indonesia. Nah, untuk itu jangan dulu skip, semoga video saya pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik teman-teman sekalian. Untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian fungsi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, pengertian fungsi bahasa Indonesia adalah peranan atau tugas yang dijalankan oleh bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kemampuan bahasa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, identitas, edukasi, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan internasional. Ya, baik teman-teman sekalian, itu adalah pengertian dari fungsi bahasa Indonesia. Nah, apakah cuma saja pengertian fungsi bahasa Indonesia? Teman-teman sekalian, ada juga beberapa poin yang terdapat dari pengertian fungsi bahasa Indonesia. Nah, poinnya apa saja? Ada 4 poin. Yang pertama yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Nah, dan kedua sebagai bahasa sebagai alat kontrol. Alat kontrol. Dan ketiga bahasa sebagai alat komunikasi. Dan keempat, bahasa sebagai alat adaptasi dan interaksi sosial. Nah, ada 4 poin. Yang pertama yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri, yang kedua bahasa sebagai alat kontrol, yang ketiga bahasa sebagai alat komunikasi, dan keempat bahasa sebagai alat adaptasi dan interaksi sosial. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri. Nah, apa itu bahasa sebagai alat ekspresi diri? Nah, bahasa sebagai alat ekspresi diri itu di mana sesuatu yang terjadi ketika di dalam satu kejadian itu dia bersamaan. Ya, misalnya seperti apa? Nah, misalnya itu seperti ada mahasiswa atau siswa ya di sekolah, dia mendapatkan juara satu umum. Ya, misalnya juara satu umum maupun juara satu ekstrakurikuler ya. Oke. Terus dia tuh mengungkapkan penghargaan itu dengan otomatis dia akan mengeluarkan ekspresinya, ya kan? Ya. Nah, ekspresinya seperti apa? Ekspresi itu ada berbagai macam ekspresi. Ada yang bahagia, ada yang senyum, ada yang apa lagi ya? Ceria, ya kan? Dan ada juga sedih dan nangis. Kenapa demikian? Akan ada sedih dan nangis. Nah, kemungkinan dia terharu, ya. Dia terharu, mungkin dia tidak nyangka bahwa dia bisa menghargai, dia bisa mendapatkan penghargaan untuk mendapatkan juara satu umum di sekolahnya. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan orang yang berduka, teman-teman sekalian. Ya, orang yang berduka nih misalnya, otomatis mereka akan mengeluarkan ekspresi mereka. Ya, nah ekspresi semacam apa tuh? Nah, misalnya ada orang yang berduka nih, ya, terus dia mengeluarkan ekspresinya itu semacam sedih, ya kan, nangis, ya kan, merenung. Tidak mungkin dia mengeluarkan saat dia berduka dia mengeluarkan ekspresi yang bahagia, ya kan, tidak mungkin. Nah, begitu pula dengan orang yang marah, ya, orang yang marah mereka juga akan mengeluarkan ekspresi mereka, yaitu ekspresi marah, ya kan. Begitu pula dengan orang yang berantem, berkelahi, mereka juga otomatis akan mengeluarkan ekspresi mereka. Ya. Begitu pula dengan orang yang tertawa. Orang yang tertawa otomatis mereka juga akan mengeluarkan ekspresi mereka. Ekspresi yang seperti apa? Ekspresi itu ekspresi yang tertawa, bahagia, ya.
Nah, seperti itu. Nah, semua aktivitas juga perlu untuk menentukan ekspresi mereka seperti itu. Iya. Oke, baik teman-teman sekalian, itu adalah poin pertama bahasa sebagai alat ekspresi diri untuk fungsi bahasa Indonesia. Ya. Oke, kita lanjut ke poin kedua teman-teman sekalian. Poin kedua yaitu bahasa sebagai alat kontrol. Nah, teman-teman sekalian, apa itu bahasa sebagai alat kontrol? Nah, bahasa sebagai alat kontrol itu di mana kita kita mengarahkan atau mengontrol orang tersebut untuk mengikuti apa yang kita arahkan, apa yang kita perintahkan. Misalnya nih, ya, saya memerintahkan kamu, mengontrol kamu, mengarahkan kamu untuk jalan di sebelah kanan. Kamu tidak boleh jalan di sebelah kiri, karena kemungkinan di jalan di sebelah kiri mungkin ada evaluasi, mungkin ada dalam perbaikan jalan. Ya, itu sudah termasuk dalam kategori pengontrolan. Saya mengontrol kamu, saya menentukan jalan di mana kamu harus tuju. Ya, kamu tidak boleh lewat sebelah sini, kamu tidak boleh lewat sebelah sini. Itu juga termasuk dalam pengontrolan. Ya. Nah, misalnya saya kontrol kamu sampai di rumah, terus saya menyuruh kamu makan. Saya kontrol kamu sampai kamu makan, terus sampai kamu mandi. Ya, saya kontrol sampai tidak boleh makan dengan tangan kiri, harus makan dengan tangan kanan. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori pengontrolan. Ya, teman-teman sekalian. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah bahasa sebagai alat kontrol. Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga, teman-teman sekalian. Nah, poin ketiga itu apa? Bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi ini dia juga terbagi menjadi 4 poin, teman-teman sekalian. Ya, 4 poin itu apa saja? Yang pertama, yaitu sebagai terutama kita harus tahu dulu apa itu bahasa sebagai alat komunikasi. Di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa berbicara dengan orang lain. Ya. Nah, seperti apa? Itu ada terbagi menjadi 4 poin yang barusan saya sebutkan tadi. Apa saja kira-kira? Yang pertama, ya. Yang pertama yaitu ada lisan, ya. Yang kedua ada tulisan, yang ketiga ada Yang ketiga ada semacam isyarat, ya. Yang keempat ada media sosial, ya. Keempat, media sosial. Ya, oke, baik, kita bahas terlebih dahulu poin pertama yaitu secara lisan. Nah, apakah lisan itu juga termasuk dalam komunikasi? Iya. Lisan juga termasuk dalam komunikasi, teman-teman sekalian. Nah, misalnya nih, apa itu lisan? Nah, lisan itu adalah berbicara. Ya kan, kita berbicara. Berbicara secara tatap muka maupun teleponan itu juga termasuk dalam komunikasi. Ya, berbicara maupun secara tatap muka dari lawan jenis maupun sesama jenis itu juga secara teleponan itu juga termasuk dalam kategori komunikasi. Ya, ya, oke, baik. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang kedua ada tulisan. Ya, tulisan ini semacam kita menulis di kertas, semacam surat menyurat. Terus kita kirim, terus ada timbal balik dari penghubung kita, ya. Nah, itu juga termasuk dalam komunikasi secara tulisan dari surat menyurat. Itu juga termasuk dalam komunikasi, teman-teman sekalian, ya. Nah, oke, baik. Yang ketiga yaitu ada apa ya? Ada media. Nah, apa sih hubungan media itu dengan komunikasi? Ada 4 poin juga. Dari media itu ada 4 poin juga. Nah, yang pertama itu dari ada 3 poin, mohon maaf ya, ada 3 poin. Yang pertama itu dari televisi, kedua dari radio, ketiga dari internet. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara ketiga itu dengan bahasa sebagai alat komunikasi? Apa sih hubungannya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke. Nah, yang pertama yaitu televisi. Nah, teman-teman sekalian pernah lihat nggak? Di dalam televisi itu ada semacam siaran, terus ada orang yang acting, terus ada semacam film, terus ada orang yang acting, ya kan? Ada drama dalam situ, ada orang yang mengobrol dalam televisi. Nah, itu juga termasuk sebagai alat, itu juga termasuk sebagai komunikasi. Mereka berkomunikasi di dalam TV tersebut, televisi tersebut. Ada orang yang berakting, ada siaran-siaran dari SCTV, terus acting dari para artis-artis, itu juga termasuk dalam komunikasi. Ya, seperti itu.
Ya oke, baik, yang terakhir ya itu internet. Nah, apakah internet itu dia berhubungan dengan komunikasi? Iya, jelas sekali dia sangat berhubungan dengan komunikasi, teman-teman sekalian. Ya, hubungannya itu seperti apa? Nah, hubungannya itu adalah misalnya di Google nih, ya ada berita-berita dari mungkin berita-berita viral, ya kan, berita-berita dari semua ada penjelasan-penjelasan kehidupan manusia itu semua ada di dalam ya media sosial itu tersebut, ya di internet itu, di Google maupun di Instagram, di Facebook maupun di apa ya di WhatsApp, ya kan di Telegram. Nah itu semua juga komunikasi, ya kan? Kita video call, kita teleponan, kita saling chattingan. Nah itu juga termasuk komunikasi, ya. Itu juga termasuk komunikasi, ya. Itu komunikasi secara internet di dalam melalui internet, teleponan lewat Messenger, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram. Dari Google kita mencari informasi dari sumber-sumber, ya kan, dari Google, dari AI. Nah itu semua informasi itu adalah komunikasi. Ya, itu adalah komunikasi, teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman sekalian. Itu adalah bahasa sebagai alat komunikasi untuk fungsi bahasa Indonesia, teman-teman sekalian. Nah, terakhir kita masuk ke poin keempat, yaitu poin yang terakhir. Ya, bahasa sebagai alat adaptasi dan interaksi sosial. Ya, oke, baik teman-teman sekalian. Sebelumnya, apa sih bahasa sebagai alat adaptasi dan interaksi sosial? Nah, untuk itu kita harus tahu dulu bahasa seperti apa yang cocok, yang patut, ya, yang sehat untuk kita mengambil agar kita bisa beradaptasi dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu bahasa yang seperti apa? Ya. Nah, bahasa itu seperti apa? Bahasa itu misalnya ya sopan, ya kan? Secara formal, secara informal, ya baku dan tidak baku. Nah, yang sopan itu misalnya seperti ini ya teman-teman sekalian. Terus kita mau ngerjain tugas nih, terus kita tidak tahu mengerjakan tugas ini. Terus kita minta bantu kepada orang lain yang lebih tua dari kita. Terus kata-kata sopan, bahasa sopan yang harus kita keluarkan itu seperti apa? Misalnya seperti ini. Permisi Kak, boleh mohon maaf ya, seperti ini. Permisi Kak, sibuk tidak, boleh bantu saya mengerjakan tugas ini? Seperti itu. Misi Kak, sibuk tidak, boleh bantu saya kerjakan tugas ini, boleh tidak Kak? Nah, seperti itu. Setidaknya kita ada diawali dengan kata maaf, permisi, ya, seperti itu. Dan begitu pula ada juga kata formal dan informal. Nah, kata formal itu yang seperti apa teman-teman sekalian? Mohon maaf. Kata formal itu seperti apa teman-teman sekalian? Nah, kata formal itu dia semacam kita lihat situasi lagi. Kita lihat target kita lagi. Situasi itu di mana sih? Di mana kita sekarang ini berada? Di sekolah, di kampus, di perkantoran, di pekerjaan. Nah, kita lihat targetnya lagi. Targetnya ini siapa? Teman atau bosnya, atau guru, atau kepala sekolah, atau dosen. Jika guru, kepala sekolah, dosen, dan bos, ya kita harus menggunakan bahasa yang formal. Misalnya, halo Pak, selamat pagi, apa kabar Pak? Nah seperti itu formalnya. Kita harus lihat situasi lagi, kita harus lihat apanya? Lihat targetnya lagi. Jika targetnya teman, itu berarti dia termasuk dalam informal. Halo, hey bro, apa kabar? Nah itu dia termasuk dalam informal, dia tidak termasuk dalam formal. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah terus ada kata baku dan tidak baku. Nah kata baku itu seperti apa? Misalnya nih, ya, oke, kita berpresentasi di kampus nih atau di pekerjaan dimanapun itu. Terus kita harus menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu seperti apa? Yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia, itu adalah kata baku. Jika kata baku itu yang seperti apa, kita lihat situasi lagi. Kita harus berada di lingkungan sehari-hari, misalnya tidak ada misalnya di luar diskusi lah, di luar presentasi lah, ya. Kita sesama teman-teman, ya kan, sesama dosen, ya, sama guru. Kalau jika dalam presentasi, bukan sesama guru, sesama dosen ya, misalnya sesama teman, ya kan. Di luar atau di perkampungan kita boleh menggunakan bahasa keseharian kita boleh menggunakan ya bahasa daerah kita boleh,
Tapi kalau di acara-acara formal kita tidak boleh menggunakan bahasa perkampungan kita, bahasa desa kita ya, bahasa keseharian kita. Kita harus menggunakan yang namanya bahasa baku. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Ya, semoga materi saya kali ini dapat bermanfaat dan ada gambaran sedikit buat kita semua mengenai fungsi bahasa Indonesia dari poin-poin yang keempat tadi, dari bahasa sebagai alat ekspresi diri, bahasa sebagai alat kontrol, bahasa sebagai alat komunikasi, dan bahasa sebagai alat adaptasi dan interaksi sosial. Semoga kita bisa mengenal apa itu fungsi bahasa Indonesia di jenjang kita di zaman era sekarang ini. Dari beberapa poin tadi mungkin sedikit sudah ada gambaran sedikit ya. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pamit undur diri. Bejo.